dengan anggota saya Gita Dwi Natasha, absen 16. Dan saya Nanda Pamungkas Fadli Widodo, absen 27. Saya Alfa Aneko Anisawati, absen 6. Saya Nabila Zahra, absen 24. Saya Rizky Amalia Ramadhani, absen 31. Saya Fauzi Trisubakti, absen 13. Ya, stop. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Ya, jawaban saya untuk apa yang saya tahu. Perundungan adalah perilaku yang tidak menyenangkan yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Baik itu dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Apa yang saya ingin tahu? Cara menghindari perundungan, cara melawan perundungan, dan cara mengatasi perundungan. Apa yang saya sudah pelajari yaitu bentuk-bentuk perundungan, verbal, membentak, menghina, mempermalukan, fisik yaitu menampar, mendorong, mencibit, sosial yaitu mengucilkan, membeda-bedakan, dan mendiamkan. Dampak perundungan yaitu akademis, penurunan prestasi, sulit berkonsentrasi, sosial, tidak percaya diri, kurangnya rasa humor, fisik, sakit berkelanjutan, sulit tidur, emosi, suasana hati yang berubah-ubah, dan sensitif. Respon-respon anak dalam menghadapi perundungan, fake atau membalas. Stop. Perundungan, fake atau membalas. Merasa marah dan sakit hati dendam pada pelaku kekerasan. Fake atau melarikan diri. Merasa sakit hati namun cenderung melarikan diri. Positif, belajar bela diri, musik dan lain-lain. Negatif, lari ke narkoba, minuman keras, gawat dan lain-lain. Dalam menghadapi perundungan, Ya. fake membalas, merasa marah dan sakit hati, dendam pada pelaku kekerasan. Freak atau melarikan diri, merasa sakit hati namun cenderung melarikan diri. Melarikan diri positif, belajar bela diri, musik dan lain-lain. Melarikan diri negatif, lari ke narkoba, minuman keras, gawat dan lain-lain. Baik, inilah hasil diskusi yang Dharma Ahyani, nomor absen 20. Keras. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi perundungan jika Anda juga mengalami perundungan? Sudah bisa direkam kalimatnya atau diulang? Ulang, keras, pelan. Bagaimana cara menghadapi perundungan jika Anda juga mengalami perundungan? Widodo, absen 27. Ya. Saya menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Hilda. Oke. Apa yang harus kami lakukan jika mengalami perundungan? 1. Bersikap tenang. Sembunyikan kemarahan. Berdiri tegak, tanyakan permasalahan atau tolak permintaan pelaku dengan sopan. Oke. Segera menyingkir bila kamu dalam bahaya. Oke. Itu yang saya Terima kasih. Menyembunyikan kemarahan, terus berdiri tegak, tanyakan permasalahan atau tolak permintaan pelaku dengan sopan, dan segera menyingkirkan bila kamu dalam bahaya. Iya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin bertanya, saya ingin menanyakan tentang kenapa perundungan dapat terjadi di dunia maya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Anissa. Nanti Bu mati dulu. Perkenalkan, nama saya Alfa, absen 6. Izin menjawab pertanyaan dari Anissa. Jawabannya adalah adanya dorongan kuat untuk menunjukkan kekuasaan agar dianggap hebat atau sebagai jagoan. Ulang. Pelan, keras. Pelan keras. Adanya dorongan kuat untuk menunjukkan kekuasaan agar dianggap sebagai jagoan. Iya, sip. dari rekan saya untuk menjawab pertanyaan Anissa. Nama saya Gita Dwi Natasha, absen 16. Baik, jadi adanya rasa iri hati, iri dengki terhadap kelebihan potensi dalam diri seseorang yang membuat kita ingin menghujat, mencela, mengolok-olok. Terus adanya mengikuti teman. Oke, sip. Apakah sudah puas? Albina Sakif mau bertanya, kenapa banyak remaja yang dibully
tapi tidak ingin lapor ke pihak yang lebih bisa menangani. Pertanyaan dari Mas Alvin dari kelompok 5. Jawab Mas siapa tadi? Alvin. Alvin. Oke. Alvin. Ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra, absen 24. Jawabannya adalah karena kurangnya rasa percaya diri, rasa terbuka dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain. Widodo dari absen 27 izin menjawab dari pertanyaan Mas Alvin. Korban tidak melapor dikarenakan takut menghadapi risiko bahwa ia akan diintimidasi oleh pelakunya lagi. Ya. Oke. Nama saya Arik Zain dari kelompok 1. Ya. Ingin menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Albin. Yang pertama, ketakutan bahwa perundungan akan semakin buruk. Ya. Seperti contohnya jika melapor kepada orang tua akan bertambah diejek dengan kata-kata kamu apa ya? Cemen. Selalu bilang iya wadulan gitu. Mbak cucuan. Iya. Merasa tidak akan ada perubahan jika melaporkan. Lapor malah diseneni ya. Iya. Diejek sama orang tua sendiri. Enggak, sama yang bully. Oh, sama yang bully. Iya. Oke. Ya, cupu ya. Terus apa lagi? Ya. Sudah. Jadi malah tambah diserang ya. Iya. Oke. Proses Samarun dari kelompok 2. Karena korban mengalami ancaman dan trauma, ketakutan, jadi tidak mau lapor ke pihak yang berurusan atau berwajib. Oke, sip. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal maupun fisik. Stop. Adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aku Sastra akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, kami akan meminta izin untuk memperkenalkan diri. Ya. Perkenalkan, nama saya Leisha Ida Ramadhani, absen 21. Oke. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila, absen 4. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Wulandari dari absen 25. Perkenalkan, nama saya Lindiana Vanessa Gustavio dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Albina Bina Sakif, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Rian Satrio, nomor absen 30. Baik, untuk pertanyaan what I know atau apa yang saya tahu, perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya, yang dapat menyebabkan tekanan mental terhadap perorangan atau kelompok. Ada pula bentuk-bentuk perundungan. Yang pertama ada verbal. Contohnya membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, dan mempermalukan. Yang kedua ada bentuk fisik, menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, dan ada pula meninju. Untuk bentuk sosial ada mengucilkan, membeda-bedakan, dan mendiamkan. Perundungan di dunia maya. Contohnya memperolok di media sosial, pesan teror, menyebabkan kabar bohong, mengubah foto tidak semestinya, perang kata-kata dari dunia maya, membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang, memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan, mengucilkan seseorang dari grup daring. Di mana dan kapan terjadinya perundungan? Perundungan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dapat berlangsung dalam 24 jam di dunia maya maupun di dunia nyata. Di mana biasanya terjadi perundungan? Biasanya perundungan terjadi di sekolah, di rumah, dan di dunia maya. Pol, kurang keras. Yuk, lanjut. Dampak perundungan. Yang pertama, akademis. Penurunan prestasi, penurunan tingkat kehadiran di sekolah, kurangnya minat pada tugas dan kegiatan sekolah, sulit berkonsentrasi, drop out dari sekolah,
dia sukai. Kedua, tidak percaya diri, punya sedikit teman, kurangnya rasa humor, sering diejek, serangan fisik, bahasa tubuhnya lemah. Ras. Yang ketiga, fisik. Sakit berkelanjutan, keluhan sakit perut atau mulas, gagap, sulit tidur, lemah, mual, luka-luka pada tubuh korban, tampak lemah tak berdaya. 4. Emosi. Suasana hati yang berubah-ubah, sensitif, cemas, gelisah, murung, sedih, menyalahkan diri sendiri. Untuk yang what I want to know, kepada siapa kita harus melapor jika dirundung? Apa alasan pelaku melakukan perundungan kepada korban? Kenapa kasus perundungan sulit dihentikan? Untuk yang what I learned here, saya belajar mengenai arti perundungan dan dampaknya. Saya juga belajar bagaimana cara melindungi diri dari perundungan serta bentuk-bentuk perundungan. Dalam artikel menyatakan perundungan di dunia maya lebih mempengaruhi remaja. Perundungan juga dapat terjadi di mana saja. Usia remaja merupakan usia rentan karena ada pada masa transisi menuju dewasa. Kurangnya komunikasi dengan orang tua juga dapat mengakibatkan perundungan. Maka dari itu kita harus menjadi upstanders atau berempati ketika melihat pelaku perundungan. Apa yang terjadi perundungan pada masa remaja yang terjadi di dunia nyata dan di dunia maya. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena remaja tidak memiliki hubungan emosional dengan orang tua, namun lebih dekat dengan teman sebayanya. Apa definisi perundungan menurut kata-katamu sendiri? Yaitu penyalahgunaan kekuatan serta perilaku agresif yang bertujuan menyakiti orang lain. Ya, stop. Menyakiti orang lain. Iya. Penyalahgunaan kuasa untuk menyakiti hati orang lain. Langsung kalimat perundungan artinya. Perundungan adalah penyalahgunaan kuasa untuk menyakiti hati orang lain. Oh, ya udah sini dulu nggak apa-apa. Ya, ulang. Kelompok 3. Saya izin bertanya. Apakah perilaku bully-membuli pada saat anak-anak dapat berlanjut hingga dewasa? Pada saat anak-anak dapat berlanjut hingga dewasa. Ya. Alasan. Bisa karena suatu perundungan atau pembulian itu dapat sampai besar karena menjadi suatu kebiasaan pada anak itu atau pelakunya itu, jadi terbiasa sampai besar. Oke, ada yang mau nambahkan? Ya? Tidak. Cukup. Oke. Bagaimana penanya? Sudah oke atau masih ada yang mau dikejar? Ya, sip. Terima kasih. Kita dari kelompok 2. Cara menangani mental bagi korban perundungan di dunia nyata. Pertanyaan Isnai, cara untuk mengatasi mental korban perundungan adalah salah satunya dengan menuju atau melakukan pemeriksaan ke dokter psikologis. Ya. Tambah. Dengan mengatasinya dengan cara mungkin melapor kepada orang tua dan melakukan komunikasi terus terhadap orang tua. Oke, sip. Ya, Aki mau ada yang apa? Ya, cukup. Oke, terima